Bab 2086. Dan keduanya. Merekalah yang kami cari. David Jones dan Brantley Fleming adalah pahlawan pendiri Tentara Penaklukan Utara, Zeke memperkenalkan. Segera setelah mendengar pria itu, Ares dan yang lainnya membungkuk kepada keduanya. Saya Ares dari Tentara Utara. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Tuan. Serigala pembunuh dari Tentara Utara. Suatu kehormatan, Tuan. Tentara Utara tanpa nama. Suatu kehormatan, Tuan. David dan Brantley sama-sama tampak bangga saat menatap sekelompok pria di depan mereka. Kami senang melihat masa depan bangsa kami berada di tangan yang tepat. Dengan kalian yang berjaga di utara, rahasia akan terus berkembang. Setelah itu, karena keduanya terlihat sedikit lemah, Zeke memutuskan untuk merawat mereka dengan Amonidel. Seperti yang diharapkan, mereka merasa jauh lebih baik setelah sesi akupuntur. Ayo, mari kita bicara sambil melanjutkan, saran Zeke sebelum memimpin rombongan ke Murako. Zeke sudah siap untuk pergi karena cabang Netherworld telah ditarik, tetapi sebelum pergi, dia memutuskan untuk memberikan progenitor kepada Erwin karena dia pikir anggota klan harus mempertahankannya. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya, Tuan Jones? Tanya Zeke di jalan. Saya akan berjuang untuk Korea Utara selama saya masih bernapas, dan saya harap Anda mengizinkan saya melakukannya, Tuan Muda. Kamu benar-benar panutan bagi saya dan orang lain dari generasi saya. Tapi bukankah kamu punya anak perempuan untuk kembali? Mata David langsung membelalak kegirangan saat Zeke menyebut keluarganya. Kamu pernah melihat Emma, Tuan Muda? Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Aku telah mengecewakannya. Aku meninggalkannya tanpa pamit saat dia masih kecil. Dia tidak akan pernah memaafkanku untuk itu. Meskipun David adalah pria yang tampak tangguh, dia tetap meneteskan air mata saat menyebut putrinya. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Emma tidak hanya memaafkanmu, tetapi dia juga telah mencarimu selama ini. Dengan bantuannya aku berhasil menemukanmu. Aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Jika bukan karena dia, kata Zeke. Mendengar itu, David segera mengeringkan air matanya. Terima kasih, Tuan Muda. Saya ingin bertemu dengan Emma jika Anda tidak keberatan. Tentu saja. Kamu telah melakukan lebih dari cukup untuk Korea Utara. Kami selamanya berhutang padamu, jadi mengapa tidak mempertimbangkan untuk menghabiskan sisa hidupmu dengan Emma? Alangkah baiknya menebus semua waktu yang hilang, tidak? Saya tidak bisa melakukan itu, Tuan Williams. Saya berasal dari utara. Meminta saya pergi akan lebih buruk daripada kematian bagi saya. Zeke dapat memahami perasaan David, karena dia akan merasakan hal yang sama jika dia terpaksa meninggalkan utara. Kemudian, Zeke menatap Brantley dan ragu untuk berbicara. Saya adalah bagian dari alasan mengapa putranya, Thomas, meninggal, jadi saya harus memberitahu. Saya tidak bisa melakukan itu, Tuan Williams. Saya berasal dari utara. Meminta saya pergi akan lebih buruk daripada kematian bagi saya. Zeke dapat memahami perasaan David, karena dia akan merasakan hal yang sama jika dia terpaksa meninggalkan utara. Kemudian, Zeke menatap Brantley dan ragu untuk berbicara. Saya adalah bagian dari alasan mengapa putranya, Thomas, meninggal, jadi haruskah saya memberitahu dia? Mendengar tentang itu mungkin akan menghancurkannya. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya, Tuan Muda? Tanya Brantley ketika dia melihat Zeke mengerutkan kening padanya. Ya. Tapi ini akan menjadi pil yang sulit untuk ditelan, jadi aku ingin kamu bersiap-siap dulu. Saya siap, Tuan Williams. Setelah semua yang saya lalui, saya yakin saya bisa menerimanya. Ini tentang putramu, Thomas. Zeke kemudian menunggu sampai Brantley menjawab dengan anggukan pelan sebelum melanjutkan. Dia sudah mati. Dan itu karena aku tidak bisa melindunginya. Bab 2087. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri, Tuan Williams. Sejujurnya, Thomas dan saya tidak memiliki hubungan darah. Untuk meninggalkan kampung halaman saya untuk membentuk Tentara Utara, saya harus bersaing untuk mendapatkan warisan keluarga saya. Itu sebabnya saya mengadopsi Thomas dan secara salah mengklaim bahwa dia adalah anak saya. Sebenarnya, saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, jelas Brantley. Rasa bersalah Zeke langsung menghilang setelah mendengarkan pria itu. Ketika rombongan akhirnya tiba di Murako, hari sudah gelap. Pesta api unggun diadakan di sana untuk merayakan hari penting itu, dan anggota klan menari-nari dengan pakaian tradisional. Bahkan Yasmin menari di antara anggota klan lainnya.
Gerakannya sangat elegan sehingga dia dengan cepat menjadi penari yang paling menarik perhatian malam itu. Di sisi lain, Erwin hanya duduk di sana dan menikmati pertunjukan karena sebenarnya tidak banyak penari. Tetap saja, senyumnya sudah cukup untuk menarik banyak perhatian. Yazin melemparkan dirinya ke arah Zeke begitu dia melihatnya. Elder, kamu di sini. Ayo berdansa dengan kami. Aku baik. Kalian bersenang-senanglah. Khawatir Soul Wolf dan yang lainnya akan mengolok-oloknya karena menari, Zeke langsung menolak undangan tersebut. Namun, Yasmin tidak akan menyerah begitu saja. Ayo, Tuan Williams. Hanya satu tarian. Aku akan mengajarimu. Seseorang yang sangat pintar sepertimu seharusnya tidak kesulitan mempelajari beberapa gerakan sederhana. Aku yakin kamu akan terlihat seanggun angsa. Ayolah, Zeke. Ini hanya sebuah tarian. Anggap saja itu hadiah untuk kami. Maksudku, kami telah berjuang bersamamu selama bertahun-tahun. Kami pantas mendapatkan ini, bukan? Desak Soul Wolf. Memelototi pria itu, Zeke memerintahkan, diam. Soul Wolf tidak punya pilihan selain diam, tapi itu tidak menghentikannya untuk bersemangat. Seperti Soul Wolf, yang lainnya tersenyum dan sama inginnya melihat tarian Zeke. Lihat, Penatua ada di sini. Teriak seorang Muracan tiba-tiba, dan segera, yang lainnya berbalik untuk tunduk pada Zeke. Kami menyambut Anda, Tetua. Bangun, perintah Zeke sebagai tanggapan. Orang-orang Muracan kemudian berdiri dan berdiri dengan hormat di depan Zeke. Semuanya, apakah Anda ingin melihat tarian tetua kami yang hebat? Teriak Yasmin. Secara alami, semua Muracans menanggapi dengan sangat antusias. Penatua, kami menyambut Anda untuk berdansa dengan kami. Minum dan berdansa denganmu akan menjadi kehormatan kami, Tetua. Silakan bergabung dengan kami, Tetua. Sepertinya semua orang mengharapkanmu menari, Tuan Williams, goda Erwin setelah berjalan ke Zeke, yang hanya bisa meminta bantuan Soul Wolf dan yang lainnya. Namun, kelompok tersebut sengaja melihat ke arah lain karena mereka tidak berniat menyelamatkan pria tersebut dari kesulitan. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita bisa melihat tarian Great Marshal, jadi tidak mungkin kita membebaskannya. Tidak puas, Zeke dengan cepat menyerang Soul Wolf dengan energinya, menyebabkan pria itu melompat kesakitan. Ada apa, Soul Wolf? Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Ejek Zeke. Tidak, tidak. Aku hanya perlu bangkit dan mulai menari. Ayo, Yasmin. Tunjukkan padaku beberapa gerakan. Kita akan memeriahkan pesta. Sembur Soul Wolf sebelum dia buru-buru berbaur dengan kerumunan. Setelah orang-orang Muracan melihat Soul Wolf menari, mereka segera mengalihkan perhatian mereka dari Zeke dan mulai menari juga. Tak lama kemudian, Ares dan yang lainnya mulai bergabung dengan semua orang di lantai dansa. Bab 2088. Zeke berkata kepada David dan Brantley, "Tuan-tuan, tolong ikuti saya." Dia membawa keduanya ke kamarnya. Kemudian, dia menutup pintu dan jendela, dan duduk berhadapan dengan orang-orang itu, berkata dengan tegas, "Tolong beritahu saya situasi di alam rahasia Gunung Kus." Brantley berkata, "Tuan Williams, semua yang akan kami sampaikan kepada Anda sangatlah penting. Itu bahkan terkait dengan Fortuna Rahasia. Jadi, kamu harus mengingat semuanya." Zeke mengangguk dengan tatapan serius. "Baiklah. Tolong beritahu saya. Saya akan mengingatnya." "Apakah kamu tahu bagaimana gunung itu menjadi dunia rahasia?" tanya Brantley. Zeke menggelengkan kepalanya. "Saya tidak. Itu karena tempat yang paling menguntungkan di rahasia, Dragon's Vein, ada di Gunung Kus. Sejak dahulu kala, tempat ini telah dilindungi oleh kekuatan misterius. Kekuatan tersebut hanya memungkinkan prajurit dari rahasia yang berada di kelas raja ke atas untuk masuk. Lainnya prajurit dari negara lain, termasuk orang-orang dari dunia bawah, akan ditolak oleh kekuatan tersebut. Mereka tidak dapat memasuki alam rahasia Gunung Kus. Keberadaan kekuatan itulah yang mengubah Gunung Kus menjadi dunia rahasia, jelas Brantley." Zeke mengangguk sambil mencerna informasi. Dia mendorong, "Silakan lanjutkan." Saat itu, Tuan White, yang merupakan tuanmu, menemukan bahwa klan Kus ingin menghancurkan pembuluh darah naga rahasia. Oleh karena itu, dia memimpin tentara penaklukan utara ke Gunung Kus untuk berperang melawan klan Kus untuk melindungi tempat itu. Untuk masa lalu selama beberapa tahun, kami telah berhasil mengatasi serangan yang tak terhitung jumlahnya dari klan Kus dan memastikan pembuluh darah naga tidak hancur. Tapi sekarang,
Pietro dan anggota tentara penaklukan utara tidak lagi dalam kondisi prima. Tubuh kami tidak dapat mengikuti. Aku hampir kalah. Itu sebabnya Tuan White mengutus kami untuk mencarimu, kata David. Zeke berdiri dalam sekejap. Tuan Jones, Tuan Fleming, tolong beritahu saya lokasi pintu masuk dunia rahasia, saya akan pergi ke sana sekarang untuk membantu Tuan saya keluar. Tuan Williams, tolong jangan bertindak gegabah. Alasan Tuan White mengirim saya untuk mencari Anda bukan karena Anda memberikan bantuan di alam rahasia Gunung Kus. Zeke bertanya dengan rasa ingin tahu, oh. Lalu apa yang harus aku lakukan? Terus terang, pembuluh darah naga ini sudah cukup tua. Selain itu, sebagian besar telah dihancurkan oleh klan Kus. Oleh karena itu, tidak akan bertahan lama. Yang Tuan Putih ingin Anda lakukan adalah membangun sebuah Dragon's Vein baru, kata David. Zeke hanya bisa terkesiap. Mungkinkah semudah itu membangun Dragon's Vein yang lain? Saya yakin guru tidak akan mampu melakukannya, apalagi diri saya sendiri. Selain itu, saya bahkan tidak tahu cara membuatnya. Zeke bertanya, Tuan Jones, apakah Tuan saya memberitahu Anda cara membuat pembuluh darah naga yang baru? Daud mengangguk. Tentu saja. Rahasia memiliki total 9 Fortuna. Semuanya lahir dari pembuluh darah naga. Tuan White ingin Anda menggabungkan ke-9 Fortuna dan membuat pembuluh naga baru dengannya. Zeke menghela nafas. Misi ini terlalu sulit. Tuan Jones, benarkah tidak ada cara untuk itu? Menyelamatkan pembuluh darah naga di Gunung Kus. Atau, mungkin kita bisa memikirkan cara untuk memperbaikinya. Daud menggelengkan kepalanya. Tuan White secara khusus mengatakan kepada saya untuk tidak membiarkan Anda memiliki ide seperti itu. Itu tidak realistis. Anda harus fokus membangun Dragon's Vein baru. Baiklah kalau begitu, jawab Zeke. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membangun yang baru. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua sekarang. Istirahatlah dengan baik. Baiklah. Dengan itu, Zeke keluar ruangan. Karena dia tidak mengantuk saat itu, dia berjalan menyusuri sungai untuk melampiaskan kesusahannya. Dia benar-benar ingin bergegas ke alam rahasia Gunung Kus dan bertarung bersama Pietro. Namun, sekarang tanggung jawab untuk membangun kembali pembuluh darah naga baru dalam waktu singkat diletakkan di pundaknya, dia tidak punya waktu untuk pergi ke alam rahasia Gunung Kus. 9 Fortuna dari rahasia selalu datang tanpa peringatan. Bagaimana bisa semudah itu menggabungkan mereka? Yang terpenting, saya bahkan tidak tahu kapan Fortuna berikutnya akan datang. Sebelum dia menyadarinya, dia tiba di Moon Pavilion. Bab 2089. Pavilion bulan adalah lokasi terbaik untuk memandang bulan. Namun, itu bukan musim yang tepat untuk itu. Oleh karena itu, daerah sekitarnya agak sepi. Pada saat itu, duduk di pavilion bulan adalah sosok yang mulia dan anggun. Bulan, sungai, bunga, dan seorang wanita cantik membuat pemandangan yang indah. Mendengar suara langkah kaki, wanita di Moon Pavilion berbalik perlahan. Segera setelah dia menyadari bahwa itu adalah Zeke, senyum terbentuk di wajahnya, yang merupakan pemandangan langka. Oh, kebetulan sekali. Wanita itu adalah perawan suci, Erwen. Sejak kedatangan Zeke, dia lebih sering tersenyum daripada sebelumnya. Zeke mengangguk kecil. Aku tahu, kan? Kebetulan sekali. Dia melangkah ke pavilion bulan dan duduk di samping Erwen. Secara kebetulan, dia sedang mencarinya karena dia ingin menyerahkan leluhur klan Murako Putih kepadanya. Bahkan sebelum dia sempat berbicara, Erwen menempatkannya. Jari di bibirnya dan berbisik, "Set. Dengar, Tuan Williams." Hah. Zeke terdiam dan berkonsentrasi mendengarkan. Di sana sangat sepi, hanya suara serangga yang mendengung yang bisa terdengar. Dia bertanya, apakah Anda menyuruh saya mendengarkan suara serangga? Erwin mengangguk. Itu benar. Apakah kamu tahu jenis serangga apa yang membuat suara ini? Zeke menggelengkan kepalanya. Tidak. Itu adalah spesies spesifik yang ditemukan di Murako yang disebut Jangkrik Lovebird. Alasan mereka disebut Jangkrik Lovebird adalah karena mereka selalu muncul berpasangan, tidak pernah sendiri. Jika salah satu dari mereka mati, yang lain tidak akan memiliki keinginan untuk melakukan apapun. Sebagai gantinya, ia akan tetap bersama pasangannya yang sudah mati dan mati kelaparan. Semua demi cinta, jelas Erwen. Saat dia mengatakan itu, wajahnya memerah, dan dia menundukkan kepalanya. Secara alami, Zeke tahu niatnya mengatakan itu. Lagi pula,
Nadanya penuh kasih sayang. Meskipun demikian, Zeke memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu. Dia tidak bisa membiarkan dirinya jatuh cinta padanya. Oleh karena itu, dia hanya mengangguk tanpa mengatakan apapun. Sementara itu, Erwin mencuri pandang untuk mengamati reaksinya. Ketika dia melihat Zeke tidak terpengaruh, kekecewaan membanjiri hatinya. Dia tidak percaya bahwa Zeke tidak mendapatkan petunjuknya. Dia bertingkah sedingin itu karena dia tidak mau menerimaku. Meski begitu, Erwin tidak memaksakan hal tersebut. Sebaliknya, dia berkata, Tuan Williams, apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya sekarang? Zeka mengangguk. Ya, saya telah diberi misi yang sangat penting, dan saya harus meninggalkan tempat ini besok. Saya tidak akan bisa sering datang ke sini di masa depan. Atau mungkin saya bahkan tidak akan datang lagi. Oleh karena itu, saya akan melakukannya ingin menjadikanmu master dari leluhur klan Murako Putih. Tidak, Erwin menolak tanpa ragu. Saya menolak, Tuan Williams. Saya tidak pernah memohon kepada siapapun dalam hidup saya. Tapi kali ini, aku mohon padamu. Silakan terus menjadi sesepuh dari klan Murako Putih dan jangan biarkan siapapun menjadi tuan dari leluhur kami. Bisakah Anda melakukan itu? Ini adalah satu-satunya permintaan saya. Aku harap kamu bisa menerimanya. Ketika Zeke melihat tatapan memohon di matanya, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menolaknya. Akhirnya, dia mengangguk. Oke. Tapi bisakah kamu memberiku alasan? Erwan terdiam. Alasan dia begitu ngotot adalah selama Zeke adalah master dari leluhur klan Murako Putih, ada kemungkinan dia kembali ke Murako. Jadi, Erwin masih memiliki harapan. Jika Zeke bukan lagi master dari leluhur klan Murako Putih, maka dia tidak akan memiliki hubungan apapun dengan Murako. Erwin juga tidak akan memiliki harapan lagi. Hari-hari tanpa pengejaran dan harapan adalah yang paling tak tertahankan. Erwin tidak yakin apakah dia bisa tetap kuat sampai akhir. Meskipun demikian, dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu dari dadanya. Melihat itu, Zeke berkata, oke. Kamu tidak perlu memberitahuku jika kamu tidak mau. Erwin berdiri dan berkata, ini sudah larut. Kamu harus istirahat. Aku akan berhenti juga. Sebenarnya, dia ingin Zeke tinggal di sisinya sedikit lebih lama. Yang dia inginkan hanyalah melihat bintang-bintang dan mendengarkan suara alam, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia tidak bisa menahan air matanya lagi, dan dia tidak ingin dia melihatnya menangis. Oke, Zeka mengangguk. Dengan itu, Erwin berbalik dan pergi. Begitu dia berbalik, air mata mulai mengalir di wajahnya. Dia tidak berbalik sampai dia jauh dari pavilion. Bab 2090. Dia sangat ingin melihat Zeke berdiri di belakangnya ketika dia berbalik. Sedihnya, kenyataannya agak kejam. Ketika dia berbalik, Zeke sudah pergi. Hati Erwin semakin sakit. Dia berbisik, Tuan Williams, aku akan menjadi perawan suci klan Murako Putih selama sisa hidupku. Menjadi perawan suci dari klan Murako Putih berarti dia tidak bisa menikah dengan siapapun seumur hidupnya. Sebaliknya, dia harus menghabiskan sisa hidupnya di perusahaan yang lebih tua. Keesokan harinya, saat matahari terbit, Zeke mulai membangunkan Soul Wolf dan yang lainnya. Soul Wolf masih merasa mengantuk, tidak mau bangun. Tolong, biarkan aku tidur sebentar lagi, Zeke. Aku baru saja bertarung melawan Mahasael kemarin. Aku lelah. Zeke berkata, hentikan itu. Kita harus meninggalkan desa sekarang. Soul Wolf duduk dengan grogi dan bertanya, mengapa kita pergi sekarang? Tidak bisakah kita pergi saat matahari terbit? Pak Andres berkata dia akan mengadakan pesta perpisahan besar-besaran untuk kita setelah matahari terbit. Aku bahkan belum merasa cukup. Anggur buatan Murako. Oke, kalau begitu kamu bisa tinggal di sini. Killer Wolf, Ares, bangunkan yang lain. Ayo pergi, kata Zeke. Pada akhirnya, Soul Wolf tetap turun dari tempat tidur dengan enggan dan berganti pakaian. Sementara itu, Zeke membangunkan David dan Brantely. Segera, mereka semua meninggalkan Murako dengan tenang. Alasan Zeke ingin pergi secara diam-diam adalah karena dia tidak ingin Erwin melihatnya. Jika dia melakukannya, dia akan enggan melepaskannya, dan akan ada adegan yang penuh air mata. Zeke tidak ingin melalui itu. Kenyataannya, dia salah perhitungan. Erwin, yang selama ini berada di lotengnya, mengawasinya pergi sampai dia menghilang dari pandangannya. Begitu sosoknya menghilang,
air mata mulai mengalir. Berguling-guling di wajahnya. Aku membenci diriku sendiri. Aku membenci diriku sendiri karena begitu mudah terombang-ambing. Berderak. Saat itu, pintu kamarnya didorong terbuka. Erwen dengan cepat menyeka air mata dan berbalik. Itu Yasmin. Tak seorang pun di seluruh desa, kecuali Yasmin, yang bisa memasuki kamarnya tanpa mengetuk pintu. Sekeras apapun Erwen berusaha menyembunyikan tindakannya menyeka air matanya, hal itu tetap diperhatikan oleh Yasmin. Setelah mengingat kembali dirinya, Erwen bertanya, "Yasmin, kenapa kamu ada di sini?" Yasmin terlihat agak sedih. "Saya ingin memberitahu Anda tentang kepergian Tuan Williams dan anak buahnya. Tapi sepertinya saya tidak perlu mengatakan apa-apa sekarang." Erwin mengangguk. "Oke. Biarkan saja dulu. Di masa depan, kami akan melindungi Murako bersama dengan Tuan Andres." Yasmin ragu-ragu sejenak sebelum mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Katakan yang sebenarnya, Erwen. Apakah kamu baik-baik saja dengan ini?" Erwen pura-pura bodoh. "Apa yang kamu bicarakan? Apa yang seharusnya membuatku baik-baik saja?" "Berhenti bersikap keras. Kamu mungkin gadis suci, tapi hatimu terbuat dari darah dan daging dan kamu juga punya perasaan. Aku bisa melihat kamu telah jatuh cinta pada Tuan Williams. Sekarang setelah dia pergi, apakah kamu benar-benar akan membiarkannya? Dia pergi dengan mudah?" Yasmin bertanya. Erwen tersenyum tipis. "Tentu saja. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Kebahagiaan adalah sesuatu yang kita perjuangkan sendiri. Jika kamu menerima apapun yang menimpamu, maka kamu tidak akan pernah bahagia selama sisa hidupmu," jelas Yasmin. Erwen menatap temannya. "Jadi, apa yang kamu katakan adalah..." Yasmin menyela, "Ayo pergi. Aku akan membawamu menemuinya." Erwen langsung menolak, "Tidak. Aku perawan suci klan Murako Putih. Murako masih membutuhkanku untuk melindunginya. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini." Yasmin berkata, "Kami tidak akan meninggalkan Murako. Kami hanya akan keluar untuk mendapatkan beberapa persediaan. Pada saat yang sama, kami mengunjungi Zeke untuk mengungkapkan perasaan Anda. Tujuan kami meninggalkan Murako adalah menjalankan tugas ke desa." Setelah merenung sejenak, Erwen mengangguk. "Kamu benar. Jangan buang waktu lagi. Ayo pergi." Sebenarnya, dia tahu dia hanya menipu dirinya sendiri dengan alasan membeli persediaan. Namun, dia bersedia melakukan itu sekali dalam hidupnya. Bagaimana jika? Apakah ada keajaiban meskipun peluangnya kecil? Segera, Zeke dan yang lainnya tiba di desa ternak. Desa itu masih kotor dan berbau busuk, seperti biasanya.